Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram Ketua DKM Masjid ini apa? Iya, masjid ini. Iya, masjid ini. Iya, apapun namanya, Al-Hikmah lah ya. Serta seluruh jajaran pengurus masjid, kita doakan semoga senantiasa ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para tuan guru, termasuk juga yang barusan memimpin Asmaul Husna, tanpa saya berani menyebutkan nama karena memang enggak dikasih catatan apa-apa. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ibu Haji yang wasilah menghadirkan saya di tempat ini, alhamdulillah Bu Haji, walaupun cuman pakai WA saya tetap datang. Ya, kalau orang-orang mengundang saya, Ustadz datang ke rumah bawa parcel ngasih DP, ini nggak ada. Karena target saya bukan itu. Selama saya masih ada waktu, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, nggak usah amin, saya lagi cerita ini, ngapain jadi amin gitu Ustadz. Kalau ngaji sama ibu-ibu nggak boleh ada untung Ustadz, amin aja bawaannya. Saya bisa hadir di tempat ini. Aparatur pemerintah, Pak Lurah pasti nggak ada, yang ada pasti RT. Oh, Ibu Lurah maaf, saya sebutkan Pak Lurah nggak ada, yang ada Bu Lurah, ya, nyari aman. Bu Lurah, Bu siapa lagi? Bu Ibu Santi, ya salam. Bapak RT, Bapak RW wilayah lingkungan yang hadir di tempat ini, ya terima kasih Bapak. Air putih mah di mobil juga banyak Pak, terima kasih. Iya, nggak apa-apa Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak masuk surga sama botol sama gelasnya sekalian. Ya, terima kasih Pak. Ya, memang air putih itu air yang sangat sehat, alhamdulillah, dan hemat, iya, hemat ya, 5.000 cukup. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, izin saya dikasih durasi berapa Ustaz? 5 tuh 5 menit 5 jam Pak. 5 jam, baik. Tolong disiapkan ambulan karena akan ada ustadz yang kelenger di masjid ya. Ceramah 5 jam. Yang jelas bisa silaturahim. Alhamdulillah, silaturahim itu salah satu dari tabungan surganya Allah. Ngaji ini lagi silaturahim, lagi nabung di surganya Allah. Makanya enggak semua orang suka sama ngaji. Dan ngaji itu jangankan jamaah, ustadznya juga sama-sama enggak betah. Ya, ngaji mah kalau kata bahasa Korea mah elesekeng wae teh cicing. Ngaji mah ya, iya miring kiri, miring kanan, maaf, blonjor gitu ya. Iya, Ustadz izin Ustadz ya. Gitu, dan ngaji mah di mana-mana gitu. Makanya izin ngaji paling laku di mana-mana tiang sama tembok. Iya, biarnya ini sebenarnya Ustadz yang di tengah bukan soleh, nggak kebagian tembok dia. Gitu. Makanya alhamdulillah dari tabungan surga, mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, acara peringatan Isra Mi'raj, dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada tanggal 5 Sya'ban. Kalau mengingat dengan peristiwa Isra Mi'raj, saya yakin yang hadir insya Allah sudah pada hafal. Tinggal makna dari Isra Mi'rajnya itu saja.
Isra perjalanan malam, Mi'raj naik. Jadi kita sebagai umat Nabi harus sering jalan malam, ngeronda berarti. Bukan. Berarti harus ada perpindahan di antara kita. Ada pergerakan al-harokah barokah. Orang yang bergerak pasti akan ada keberkahan. Hidup kalau ingin maju bergerak. Ibu pengen ilmu ngaji. Udah ngaji mau dapat mau enggak tuh ilmu, yang penting datang aja dulu. Gitu. Seperti hari ini, tahu dapat tahu enggak ilmu, yang penting mah datang aja dulu. Dan ya minimal bisa menghilangkan penat di rumah lah. Insya Allah di tempat ini bahagia karena bisa ketawa. Kalau di rumah jam segini ketawa sendiri kita disebut gila. Kalau di sini kita ketawa bareng Ibu Lurah berarti kita gilanya bareng, gitu aja lah. Ya, nah jamaah sekalian izin. Ini sebenarnya Ustadz pakai tongkat tuh bukan ngapa-ngapa, gaya doang, action gitu. Iya. Satu action. Yang kedua memang juru dakwah itu sunnah pakai tongkat. Sunnahnya pakai tongkat. Semua nabi pakai tongkat gitu. Masalah pakai pakaian kayak gini, mau pakai kain kayak, mau pakai celana panjang kayak ustadz kayak gitu, nggak masalah gitu. Sebab yang bukan yang penting tongkat juga sih. Ya izin saya taruh. Kenapa saya taruh? Ribetnya meganginnya. Udah yang penting awalannya aja dulu. Ibu bapak jamaah sekalian, sekarang berada di tanggal 5 Sya'ban. Kalau 5 Sya'ban berarti pertanda bahwa kurang dari 5 hari ini, tanggal 5 ini berarti kurang dari 1 bulan kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ada sambungannya? Ada tambahan. Wahasil maqasidana. Kalau hadisnya sampai situ. Tapi kita ada tambahan, biasanya ada wahasil maqasidana, ada waghfir lana dzunubana, boleh. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahkan kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa baligna Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Rajab sudah lewat, sekarang bulan Sya'ban. Kalau di Bogor, saya asli Bogor Ustadz, dari Bogor, kalau di Bogor itu bulan Sya'ban disebutnya bulan Roah. Ya, mungkin kalau yang dari dulunya di kampung daerah biasanya nyebutnya Roah. Betul. Sampai ada budaya tadi di situ tuh. Saya di masjid bagus itu, gede banget itu. Ada roahan akbar. Biasanya ada roahan kalau bulan roah. Roah itu asal kata dari arwah. Jadi bulan arwah. Kenapa bulan arwah? Karena Nabi berdoa, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kenapa sampai ke dalam bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan mah jangankan yang muslim, yang kafir dapat rahmat Allah. Jangankan yang hidup, yang meninggal dapat rahmat Allah. Yang hidup kita muslim dapat rahmat Allah. Apa? Amalan dilipat gandakan, dosa diampuni, segala nikmat kita dapetin bulan Ramadan. Yang muslim, yang non muslim bulan Ramadan dapat rahmat. Apa aja bulan Ramadan mah itu bisa jadi berbentuk uang, bisa jadi duit. Bulan Ramadan, mohon maaf, kalau kalau ngabuburit itu yang jualan bukan orang Islam doang, yang non muslim juga jualan, dapat rahmat dia di bulan Ramadan padahal bukan muslim. Dagang apa aja laku bulan Ramadan mah, sampai ke biji-biji salak enak. Iya, bulan Ramadan biji salak enak. Coba sekarang ibu makan biji salak, somplak gigi. Tapi bulan Ramadan biji salak empuk. Iya, gitu. Bulan Ramadan tuh yang hidup. Ramadan rahmatnya bagi yang meninggal apa? Yang dapat posisi baik, amalan waktu hidup baik, dia ada di alam yang namanya iliyin.
Barzah itu dibagi dua. Satu iliyin, yang dia orang amalannya jelek, namanya sijin. Lihat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 8 sama ayat 12. Di iliyin sama sijin. Bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, itu yang di iliyin dan di sijin dapat rahmatnya Allah. Yang di iliyin yang dapat nikmat, biasanya nikmatnya standar. Tapi ketika Ramadan, Allah tambah kenikmatannya. Yang di sijin, yang disiksanya, yang diadab di alam kuburnya, bulan Ramadan perek diajabnya, libur gara-gara bulan Ramadan. Kita datang bulan Sya'ban, kalau di kampung izin Bapak, kalau di kampung asal mau Ramadan Sya'ban terakhir, orang pada ziarah tuh, nyekar, disebutnya jemput arwah. Entar Ramadan kelar, nyekar lagi nganterin arwah. Itu arwah antar jemput. Itu arwah karena nggak punya aplikasi Grab, takut keder. Kenapa ada pemahaman begitu? Karena saking yakinnya bulan Ramadan bulan rahmat, yang disiksa perek libur dianggapnya balik ke rumah. Sekarang kita kaji, nggak usah pakai dalil, pakai logika. Kira-kira Pak izin, kalau arwah balik ke rumah masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak Ibu? Enggak masuk akal Pak. Kalau arwah balik ke rumah. Kenapa? Iya yang punya rumah. Kalau waktu matinya ngontrak, dia balik kemana? Kontrakan udah ada yang ngisi. Nggak masuk akal. Satu. Yang kedua, suami meninggal, istrinya masih ada, muda, nikah lagi. Datang Ramadan, dari kuburan balik ke rumah. Rumah dia, tapi istrinya udah nikah lagi. Itu arwah yang laki tadi nyender di pintu. Ya bini gua, rumah gua, bini gua udah kawin lagi. Sedih itu arwah. RT ini, yang RT sebelah yang meninggal istrinya, suaminya udah nikah lagi. Dia balik dong dari makam arwahnya, nyampe rumah suaminya udah nikah lagi, udah kawin lagi. Itu arwah istri tadi sedih. Akhirnya yang ini sedih, yang ini kecewa, balik. Ketemu di perapatan. Ini logika ya. Dari mana Po? Pulang Bang, laki saya udah kawin lagi. Abang dari mana? Sama, saya juga balik. Istri udah nikah lagi. Terus jadi gimana Bang? Kita senasib ya. Iya. Ujung-ujungnya arwah pada healing berdua-dua. Logika nggak masuk akal. Ini ketawa boleh tapi mikir ya. Nah, inilah gambaran sebegitu istimewanya bulan Ramadan. Jangankan buat yang hidup, buat yang meninggal, yang udah mati, rahmat Allah akan datang. Dan makanya itu berdoalah supaya kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Sebab kita bakal diampuni pembakaran dosa di dalam bulan Ramadan. Ini izin ya orang kompleks ini. Jadi jangan pada mati dulu kalau bulan Ramadan. Ya, ntar aja lah mati mah kira-kira 3 hari habis Lebaran. Sebab jangan hari H. Kalau hari H orang lagi pada mudik nggak ada yang ngurus.
Kenapa? Sebab bulan Ramadan sudah ampunan dosa. Keluar dari Ramadan, dosanya diampuni seperti bayi yang baru lahir. Gitu. Nah, Allahumma barik lana. Izin Ustadz, saya nggak ngebahas Isra Mi'rajnya, tapi saya akan membahas hikmah dari Isra Mi'rajnya saja. Allahumma barik lana. Ini kita doa tuh harus tahu arti. Jangan berdoa kalau nggak tahu arti. Bukan Allah nggak paham, kita yang nggak tahu minta apa. Robbana ini askan min juriati biwadin juri jijarin ya Allah. Doa apa mah tahu dikasih ustaz. Allah ngerti, kita yang nggak paham. Makanya kalau berdoa minimal tahu tujuannya, maksudnya doa ini buat apa. Walaupun nggak tahu artinya secara full. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak tahu kata per kata, tapi kita tahu itu doa untuk keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Makanya doa itu dibaca paling akhir. Disebutnya doa sapu jagat. Itu jagat disapu. Biar kena semua. Gitu, makanya itu kan doa kode biasanya. Asal ustaz udah baca Robbana atina fid dunya hasanah, udahan tuh. Kalau di kampung asal udah baca doa itu bagiin berkat, bagiin. Nah itu kode berkat keluar juga sama itu. Doa tuh Bu, satu harus tahu arti. Kalau kita minta zikir Bapak ke kiai, ke guru, tanya guru, kiai ini untuk apa? Walaupun kadang-kadang ada guru yang agak pelit Ustaz. Nih amalin. Berapa guru? 7.777 kali baca. Buat apa guru? Enggak usah nanya, nanti juga berasa. Pasti terasa karena 7.000. Pasti terasa. Ya. Tahu arti biar semakin yakin. Gitu. Makanya doa daripada pakai bahasa Arab mendingan pakai bahasa kita sendiri. Orang Betawi ya pakai bahasa Betawi, Jawa, ya Sunda ya Sunda, lebih ngena, lebih pas. Gitu. Dua, doa itu harus yakin. Jangan berdoa kalau enggak yakin. Ya Allah, suami saya lagi bisnis ya Allah, mudah-mudahan bisnisnya lancar. Perasaan mah enggak sih, dia kemahalan. Enggak usah ngomong. 3, doa enggak boleh terlalu rinci, enggak boleh terlalu detil, enggak boleh. Ya Allah, saya pengen punya rumah 2 lantai ya Allah, yang atasnya pakai baja ringan, pakai genteng pelentong ya Allah. Kalau bisa jangan pakai hebel ya Allah, pakai bata merah ya Allah. Kamar mandinya ada 6, kamar tidurnya ada 2. Dia mau tidur di kamar mandi kali. Halaman rumahnya 200 meter ya Allah. Jangan, kalau bisa sih jangan di komplek ini meribet banget orang-orangnya ya Allah. Terlalu detil. Gak boleh. Atau yang pedagang. Ya Allah, suami saya kerja. Saya juga ngewarung ya Allah, ada rokok, ada odol, ada sampo, ada kerupuk, ada keripik ya Allah, ada bakwan, kadang-kadang ada orang yang nitip bakwan juga cuman kadang-kadang kurangin. Enggak usah terlalu detil. Enggak boleh tuh. Cukup bagi pedagang berdoanya, ya Allah, suami saya kerja, saya juga di rumah ngewarung ya Allah, lakukan warung saya dan bangkrutkan warung yang di depan. Amin. Cuma doa termasuk jolim tuh mah. Jangan gitu, jangan. Yang keempat, doa enggak boleh terlalu singkat. Enggak boleh. Selesai sholat, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku inginkan. Amin. Lu minta apa? Terlalu singkat. Kalau ibu bapak yang umroh, doanya ditulis di depan Ka'bah. Ya Allah, ijabah doa yang ada di kertas ini ya Allah. Kata malaikat, oi baca, gua nggak bisa baca itu. Nggak boleh kayak begitu ibu. Ada orang Sunda nih. Orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nyaho meren.
Ini mohon maaf bagi yang nggak ngerti ya. Ini orang Sunda. Ya Allah, nyaho meren. Kata suaminya, naon meren. Karena anaknya, moal meren. Bulurah lewat, ayah meren. Terlalu singkat nggak boleh. Yang kelima, iya gue tahu, ngelihat doang. Tenang. Yang kelima, doa nggak boleh maksa. Ya Allah, saya harus umroh bulan ini. Kalau enggak tahun ini, lebih baik saya nggak usah umroh sekalian. Kata Allah, emang gue travel. Nah, doa yang ingin saya sampaikan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan kami. Apa yang minta berkah sama Allah? Minimal 3. Ini kajian kita. Minimal 3 minta tambah berkah sama Allah. Ini pakai bahasa Indonesia. Kapan Ustadz dibacanya? Pas sujud terakhir. Doa tuh. Makanya biasakan di sujud terakhir setiap sholat, panjangin, lamain, tapi bukan cuma nungging, doa. Ini jangan salah paham nih. Kadang-kadang ada temen yang salah paham. Panjangin sujudmu, bukan badan lu yang panjang. Ini kadang-kadang ada izin nih, badannya yang panjang, bukan, tapi lamain. Apa diantara doanya? Ucapin dalam hati kita ini. 1, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana, tambah dan berkahkan umur saya. Minta tambah berkah umur. Umur yang berkah mah tambah umur, tambah soleh, tambah bener. Itu namanya umur yang berkah. Tapi kalau umur nggak berkah, tua-tua keladi, makin tua makin jadi, itu umur nggak berkah. Tambah umur makin soleh, makin rajin ibadahnya, gitu. Tapi saya yakin kalau yang hadir di sini insya Allah ahli ibadah. Ya, sebab orang yang suka sholat mah mohon maaf Pak, mukanya aja kelihatan, mukanya kelihatan. Iya, mukanya kelihatan, tuh bulurah kelihatan tuh. Iya, kelihatan. Sebab orang yang suka sholat, izin panitia, Ustadz kalau ada boleh kursi, saya minta kursi Ustadz. Kalau ada, iya. Ya enggak apa-apa, lumayan diri mulu. Iya, sebenarnya saya diri bisa, duduk juga bisa. Tenang, izin Pak, izin saya duduk. Nah gitu, gitulah. Ntar kalau saya diri lagi, tenang aja. Saya sebenarnya ngerjain kameramen juga biar turun naik dia. Ya itu sebenarnya mendingan jadi penceramah Ustadz daripada jadi artis. Mungkin ibu pernah nonton sinetron saya ya, Catatan Hati Seorang Istri, atau apa itu, Anak Jalanan, atau saya aktif di Damai Indonesia gitu. Daripada jadi artis dengan jadi penceramah, sebenarnya mendingan jadi penceramah. Kalau jadi artis mah syuting Januari dibayar Maret. Kalau jadi penceramah mah kadang-kadang belum ceramah aja kita udah ditransfer Ustadz, kecuali di sini. Kecuali di sini. Di sini belum ada hitungannya tubuh haji, tahu gimana ceritanya itu. Udah WA doang. Udah gitu nge-WA nggak direspon, untung gua nyampe. Tenang Bu Haji, tenang. Ada bulurah, ntar tenang aja. Ya bulurah ya, bulurah biar panjang umur, biar sehat, sukses dalam karir ya. Penajamnya bulurah jangan lupa ya. Dah. Sholat jangan ditinggal. Ini hikmah dari Isra Mi'raj. Terutama laki-laki Pak. Laki-laki mah jangan sholat di rumah kalau tetangga masjid mah. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna bagi tetangga masjid laki-laki kecuali berjamaah di masjid. Laki-laki Pak. Jangan jadi suami solehah. Suami solehah ke masjidnya kayak orang Kristen seminggu sekali. Jumatan doang.
Udah gitu duduk paling belakang tidur. Balik paling dulu. Izin, laki-laki harus berjamaah di masjid. Walaupun bapak-bapak sekali-kali dalam 1 minggu wajib ngimamin anak istri. Wajib, Pak. Mohon maaf kalau ibu bapak suan ke tempat saya, ke pesantren saya, persis depan rumah saya tuh masjid. Tapi malam Selasa saya nggak ke masjid, atau malam Sabtu. Kenapa? Saya ngimamin anak istri, sebab kewajiban saya. Wajib, Pak. Ibu, kalau memang bapak suaminya sudah mau mengamalkan ini dan ibu diimamin sama suami, mohon maaf, kalau suaminya nggak biasa ngimamin, nggak apa-apa, suruh jadi imam aja, kasih kepercayaan. Cuman saya titip satu, kalau salah jangan diketawain. Yang bikin kapok suami jadi imam gara-gara salah diketawain. Nggak apa-apa, ikutin aja. Orang-orang maghrib 3 rakaat, dia 4, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ikutin aja. Pengen tahu nyampe mana. Ntar juga capek mah berhenti dia. Gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Kita juga, Pak, yang nggak biasa ngimamin, ya cari surat-surat yang aman-aman aja, Pak. Yang cool-cool aja lah. Yang cool. Tapi kalau kuliah jangan ya, Pak. Kalau kuliah mah jangan-jangan kan jamaah. Ustadznya juga sering keder. Kalau di kuliah mah, sebab itu surat yang paling banyak perapatannya tuh kuliah, Pak. Banyak orang yang keder nggak pada balik lagi. Lah budu mata budun antum antum anabud antum bodo amat Allahu Akbar tuh. Itu namanya orang keder nggak balik lagi tuh, Pak. Ya, imamin. Biasanya gitu. Kalau orang yang nggak biasa ngimamin, berbalik, mah gimana? Papa ngimamin, mantep, Pak, gituin aja, mantep, Pak. Nggak ada imam yang kayak bapak mah, nggak ada lah. Orang maghrib 3 dia 4, nggak apa-apa, kasih kepercayaannya, Bu ya. Ya, sholat mah jangan ditinggal, sholat. Dan orang yang suka sholat dengan nggak suka sholat beda. Ini mohon maaf. Saya contoh, ada 2 orang hitam. Ini mohon maaf, jangan kesinggung kalau ada yang hitam. Yang satu sholat, yang satu enggak. Enggak usah ditanya juga beda. Hitam, enggak sholat. Masya Allah, Ustadz, Bu Lurah, hitamnya hitam dop. Hitamnya hitam dop. Ngeblank, buluk, belegedeg di pokoknya mah. Enggak sholat. Hitam tapi sholat, Masya Allah, hitamnya hitam metalik. Iya, glowing, kayak muka ibu-ibu yang suka pakai press care gitu. Screen care mah mahal, press care aja murahan 25.000. Screen care mah paling murah 350. Ini mah enggak, itu aja. Yang penting sama-sama merah. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Yang pertama ditanya di yaumil qiyamah salat. Kalau salatnya benar, seluruh amal ibadahnya benar. Kalau salatnya jelek, seluruh amal ibadahnya juga dinilai jelek sama Allah. Makanya salat mah jangan ditinggal. Karena saking wajibnya salat, setan ngegodanya 3 posisi ketika kita salat. Ini biar ngingetin diri saya juga, pengen minum jauh, kan biasanya ada di sini biasanya gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah Pak, tenang Ustadz, nggak apa-apa. Ntar saya minum. Tuh udah ada air sama tisu. Emang begitu kalau resiko jadi Ustadz mah, minum temennya tisu. Kalau kita namu ke rumah ibu, air, ada gorengan, ada kue ya. Kalau jadi Ustadz mah enggak, air sama tisu. Tenang, gak usah dibawain kue, tenang Bu Lurah, tenang. Iya, air yang berwarnanya bisa diuangkan, tenang aja. Lanjut. Iya Pak. Aduh Pak, udah Pak, lu Masya Allah.
Aduh Pak, ya Allah Pak, aduh makasih Pak, makasih ya, aduh, makasih Pak, makasih, aduh Bapak, mudah-mudahan Bapak masuk surga sama meja-mejanya ya Pak. Nyampe mana tadi? Oh ganti, aduh masya Allah, aduh. Pak, makasih Pak. Bapak biar masuk surga sama kursi-kursinya Pak. Ini banyak yang masuk surga, yang atuh bawa gelas, yang atuh bawa meja, yang atuh bawa kursi. Makasih Pak, makasih Pak. Aduh, masya Allah. Udah Pak. Udah Pak, nggak usah, meja ini udah masuk surga sama Bapak itu. Udah Pak, udah. Ya Allah. Iya. Padahal kursi ini udah masuk surga sama si Bapak itu, tapi nggak apa-apa lah. Dah, lanjut. Aduh Pak, iya, aduh, iya, aduh ya Allah. Sebenarnya ini sebuah penghinaan sebenarnya. Saya ngomong terus ini jeruk kapan makannya? Enggak Pak, bercanda Pak. Nggak apa-apa. Duh, ada-ada aja. Sampai mana tadi? Gara-gara si Bapak ngegeser meja nih. Oh sholat. Izin Pak, saya di atas. Sholat digoda, saking pentingnya itu digoda sama setan 3 posisi. Ini buat ngingetin saya juga. Sebelum sholat, lagi sholat, sudah sholat. Itu setan ngegoda sama kita. Sebelum sholat. Godaan setan sebelum sholat apa? Godaan setan sebelum sholat apa? Ngantuk, males, bener. Sholat apa yang paling males? Sholat subuh ditambah isya, lohor, asar sama maghrib. Sumpah, bener Pak, bener. Males sholat mah. Yang kedua, sholat, nih ngingetin buat pribadi saya, digoda sama setan, lagi sholat juga digoda. Godaan setan lagi sholat 2. 1 lupa, 2 buru-buru. Itu godaan setan. Lupa. Ibu bapak pernah sholat begini? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga, keempat. Iya karena bodoh perasaan mau ketiga, iya karena asal ibu keempat. Bodoh amat mau ketiga, mau keempat, bodoh amat. Pernah nggak ibu sholat begitu? Pernah apa sering? Dinajis. Amit ya. Lagi atahiyat baca Fatihah. Kadang-kadang usoli zuhur pas ngelihat jam dinding 3:30 asar. Kenapa kita bisa begitu? Nanti. Yang kedua, sholat. Yang pertama kan lupa tuh. Lupa. Malah kita saking lupa dalam sholat karena kita mikirin yang lain. Karena jasadnya di masjid, ruhnya gentayangan. Ini yang jadi masalah, kita lupa tuh. Karena ruh dengan jasad kita tuh nggak nyatu. Kita tuh kayak orang kesurupan sholat tuh. Nggak sadar. Itu. Kadang-kadang kunci hilang ketemu lagi sholat masalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh nyari kunci dari jam 8 pagi nggak ketemu tuh. Ketemu rakaat kedua sholat zuhur. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buset, di atas lemari tuh kunci. Udah coba itu. Setan pinternya ngegoda tuh. Kita enggak lihat aja bisa tahu apa yang terjadi di luar ruangan kita. Allahu Akbar. Teng tukang bakso Malang itu lewat lagi tuh. Dicoba itu. Belum tentu tukang bakso Malang, tapi udah teng itu udah tahu tuh. Udah belok, ya akhirnya tuh belok. Tukang bakso belok ke sini, belok. Akhirnya ya lah ketinggalan. Jasad di rumah, ruhnya nemplok di gerobak bakso tuh.
Kenapa bisa begitu? Tapi ini mah torekot ya. Ada ketidaksenyawaan, tidak satu sinergi antara tubuh kita dengan ruh kita. Ketika di alam azali kita sudah bersyahadat, berikrar, ruhnya sudah ikrar, mungkin jasadnya belum ikrar. Makanya kadang-kadang nggak klop tuh. Nah, ini bagian Ustaz nanti kajian tuh tentang itu. Gitu. Nah, satu lupa. Dua, buru-buru. Makanya kalau sholat Bapak Ibu jangan suka nanggungin kerjaan. Apalagi sekarang musim hujan. Udah tahu mendung, jemur baju, sholat. Allahu Akbar, glogor. Wah udah hujan. Yang kemarin aja belum pada kering, ini udah kehujanan lagi ya, gimana? Akhirnya kita sholat ngebut, takut itu jemuran kehujanan. Jangan suka nanggungin kerjaan, jadi nggak buru-buru. Ada sholat yang kita bikin ngebut sholat, ntar nih terjadi di bulan Ramadan. Sholat taraweh. Izin, kalau di sini 11 apa 23? 11. Udah mas 11, tapi cari imam yang cepet. Sampai ada pemilihan imam favorit. Siapa imamnya? Di Al-Hikmah, Pak Ustadz Anu. Lama dia mah. Lama. Di Al-Hikmah mah. Yuk kita sholat ke Al-Hikmah, nggak mau. Kenapa? Di Al-Hikmah mah semalam dia mah lama Ustadz itu mah. Gua mah nggak mau di Al-Hikmah, gua mau kepindah ke Al-Hidayah. Dia sholat ke blok yang lain ke Al-Hidayah, tapi dia nggak tahu jadwal imam yang di Al-Hikmah juga ada di Al-Hidayah. Malam itu juga. Akhirnya besoknya nggak tarawih karena dia stroke. Kelamaan. Bapak Ibu, apa yang kita cari dengan sholat ngebut? Padahal sholat tarawih adalah sholat yang terlama selain daripada ibadah-ibadah yang lain yang kita alamin. Ayo, tahajud 4, 6, jarang 12. Duha 2, 4, 6, jarang 12. Tapi tarawih kita mau nggak mau ikutin sholat, dan itu yang paling lama gitu, tarawih. Makanya saya pesan buat pribadi saya, buat jamaah semua, jangan tinggalin tarawih. Sumpah demi Allah, nggak ada tarawih di luar bulan Ramadan. Sumpah gue mah. Iya bener. Biar kata soleh banget ketua DKM, wah nggak bakalan tarawih bulan Ramadan. Mau kemana ketua DKM? Mau tarawih. Lah kan bulan Rajab. Lo gue mau soleh. Itu alirannya pasti beda aliran itu. Apalagi tuh, izin nih, ibu pernah bapak nonton YouTube yang tarawih ngebut? Ada? 23 rakaat 7 menit bulurah. Gila men, dahsyat itu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu sholat jungkir balik. Ibu bapak perhatiin di YouTube itu, liatin, nggak ada nenek-nenek sama aki-aki, nggak ada. Sebab nggak bakalan kuat. Kalau sholat ngebut begitu, kasihan nenek-nenek ketinggalan. Baru ruku dia udah sujud, wah ketinggalan. Makanya kata nenek-nenek, oke lamam, rokaat ke-1, ke-2 gue ketinggalan. Rokaat ke-3, ke-4 gua kejar lo. Imam takbiratul ihram, nenek-nenek sujud. Kata cucunya, nek belum sujud, daripada ketinggalan. Ngebut amat jangan, lambat amat juga jangan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu nenek-nenek udah gemeter dari rakaat pertama tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata nenek-nenek, ruku ke mam, sujud atuh mam, sujud ke. Nyampe kalimat terakhir, waladolin. Kata nenek-nenek, bodoh amat mah, karena kelamaan. Lambat amat jangan, ngebut amat juga jangan. Sok ibu bapak di masjid ini 11, sok ikutin. Kapan lagi sholat lama? Ustadz kalau habis buka males banget Ustadz. Males juga di rumah. Males tuh di rumah, paksain datang ke sini. Masih malas Ustadz, nggak usah sholat kalau nggak punya pikiran malu. Kalau nggak punya malu mah pasti mau sholat. Paksain, sumpah demi Allah, paksain. Jangan ngebut, ngapain capek. Sholat tuh sampai keringetan. Padahal nih Masjid Al-Hikmah pakai AC-nya juga sampai 7, 8. Tapi keringat, orang ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Muhammad Bali. Allahu Akbar. Ya Allah. Di kampung-kampung begitu, Pak. Kalau di komplek insya Allah enggak. Muhammad Mali. Itu Muhammad Mali itu Bilal, Pak. Kata Bilal, emang imam doang yang bisa ngebut? Gue juga bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad disingkat Muhammad. Jamaahnya udah kadang kompak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi disingkat Mali. Muhammad Mali jungkir balik, masya Allah. Apa yang kita cari dengan begitu? Dah, jangan tinggalin traweh. Ikutin siapapun imamnya. Jangan sampai ada pemilihan imam favorit. Kalau bisa ketua DKM izin, jangan bikin jadwal imam ditempel. Sebab itu peluang untuk menjadi pemilihan imam favorit. Udah ibu-ibu nggak usah tahu, terutama ibu-ibu ketua DKM. Ibu-ibu memang makhluk yang paling susah tuh ibu-ibu tuh. Banyak ngomong ketua DKM kalau ibu-ibu. Ya udah ibu-ibu memang makhluk yang paling susah. Kan makhluk yang paling susah dimengerti ibu-ibu, Pak. Kita nggak jelas maunya apa. Memang. Ibu keluar melulu, suami diam. Apa jadi suami nggak ada tanggung jawabnya, nanya-nanya kek? Salah. Ibu keluar ditanya melulu sama suami, apa sih? Suami laki-laki bawel banget nanya mulu. Salah lagi. Ibu mah serba susah. Ibu makhluk yang paling susah dimengerti ibu-ibu. Saya bilang ke istri, mah, nih karpet masjid harus kita ganti, mah. Iya. Warna apa ya, mah? Terserah Abi aja. Ya gue berangkat dong sama dia ke toko karpet. Nyampe ke toko karpet, Wan yang warna hijau. Nora, Abi hijau mah. Kata lu tadi terserah. Salah mulu. Ibu-ibu mah memang sebel, gue mah tahu nggak ngerti gue ibu. Tapi walaupun begitu saya saking sayang banget saya sama istri, Bu. Saking sayangnya saya kalau ke mall saya gandeng. Sebab kalau dilepas belanja. Kenapa sholat nggak boleh ngebut? Sebab dalam sholat akan tercapai khusyuk, syaratnya harus 2. Emang nggak capek ngomong? Capek. Dibayar orang kata belum. Waduh Ustadz, emang gue laki-laki apakah? Mentang-mentang gue laki-laki panggilan dan pria bayaran kali ya. Syarat khusyuk, syaratnya 2. 1 khuluk, 2 khudu. Ini ketawa tapi ada ilmunya. Khuluk, khudu. Khuluk itu adab. Kalau pengen sholatnya khusyuk, enggak terkena lupa, enggak terkena pengen buru-buru, khuluknya benerin. Khuluk bukan uduk, khuluk, uduk. Khuluk, adab, akhlak, etika, adabnya. Jangan sholat terlalu gerah, jangan sholat terlalu lapar. Adab. Ada baju sholat khusus, adab. Kita laki-laki ada sholat khusus baju kayak bapak-bapak.
Makruh adab tuh. Ada tulisan paling di belakang. Kalau ada tulisan di baju kita laki-laki, posisi paling belakang. Sebab kalau di depan dibaca sama yang di depan belakang. Ya, iya. Apalagi musim partai mah, wah, yang ini partai ini warnanya, wah, jadi musuhan di masjid. Nggak boleh. Pakai kain kayak begini. Saya biasanya pakai gamis, cuman lagi pengen pakai kain aja. Di atas mata kaki, adab. Makruh kata Imam Syafi'i kalau lewat mata kaki. Sebab kalau keinjak bahaya. Merosot, kalau nggak merosot nyediladah ke belakang. Bener. Adab, ibu. Sholat, pakai mukena, habis mandi, pakai daleman. Lu ketawa berarti bener lu ya. Makruh, tanya Ustadz. Kadang-kadang izin pak. Pakai anduk. Mukena dipakai, anduknya merolot. Sholat sah Ustadz, sah. Tapi soal adab kamu. Tuh, wah, nggak pakai daleman. Ruku lah. Tak tok. Makruh. Ya, keci. Sholat mah makruh nggak pakai tutup kepala, bukan harus pakai peci. Tutup kepala. Bapak lagi jalan nggak pakai peci, ada topi, nggak ada topi, slayer, yang penting mah kepalanya ditutupin. Gitu. Ini kalau kata Imam Syafi'i ini harus kebuka. Kalau sholat kan begini. Kalau lagi ngadepin tamu orang banyak lagi ceramah begini. Kesel ya begini. Ya, adab itu. 2. Khudu sholat pengen khusyuk, ada khudu apa? Ilmu. Nggak bisa sholat gak pakai ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. 5 menit lagi ya Ustaz ya. Capek ah. Setiap amal ibadah nggak pakai ilmu ditolak. Harus ada ilmunya. Syarat sholat harus tahu. Rukun sholat harus tahu, batal sholat harus tahu. Makanya ngaji yang bagus, yang dapat ilmu jelas, mutlak, rutinan. Kalau kayak begini mah tabligh akbar sekenanya. Paling 20% ilmu yang keterap mah. Selebihnya paling mindset sama image. Ustadznya lucu banget. Dari mana lu? Habis Isra Mi'raj itu di Al Hikmah, Masya Allah yang ceramah pada sakit perut gua. Lu habis ngaji apa habis ngerujak lu? Dapat apa? Ih pokoknya mah lucu, nggak tahu gua, pokoknya cerita dah dia pokoknya mah. Lu kata gua tukang dongeng. Khudu, ada ilmu, ngaji rutinan. Ibu-ibu rutinannya hari apa? Selasa. Hah? Selasa apa Kamis? Masya Allah. Kalau bapak-bapak? Sabtu Minggu. Jamaahnya ada segini Pak. Masya Allah. Ada 50, hampir. Oh, ada 100 Pak. 150 ada. Masya Allah. 200 ada juga jamaahnya. Bapak-bapak ada. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni bohongnya ya. Pengajian bapak-bapak ketua DKM di mana banyak. Susah bapak-bapak mah. Kalau ibu-ibu mah nggak usah disuruh ngaji mah Pak. Seminggu aja 7 hari, 7 majlis taklim, 7 seragam, 7 kreditan, 7 kali berantem sama laki buat bayar baju kreditan. Bisa mah nggak bisa itu ngaji mah. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mah sering ngaji, sering lupa. Nih bapak-bapak jarang lupa. Orang jarang ngaji ya Pak ya. Beda ngaji rutinan, yang penting mah. Ya, ada khudu namanya. Ilmu. Syarat, rukunnya, pembatalannya, sunnahnya. Kita harus pahami itu. Saya nggak bahas karena adanya di pengajian rutin. Ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Dipelajari itu. Makanya penting tuh ngaji tuh. Insya Allah ngaji ya. Ngaji ya Bu. Ngaji. Nggak usah ngarepin paham, nggak usah ngarepin hafal. Namanya juga otak sisa, nggak apa-apa. Kan kita mas sisa mikirin apa-apa baru ngaji. Ya, nggak apa-apa, sok ngaji. Rukun salat, ada yang belum, ada yang nyebut 13, ada yang nyebut 17, ada yang nyebut 21, ada yang nyebut 23, sok apa aja lah.
keilmuannya ntar dibahas tuh sama kiai di sini. Ya, 17. Ada yang bilang 17. Diri yang penting mah. Diri tegap. Penting. Mohon maaf, yang nggak bisa diri ada kursi, sok. Karena darurat. Asal jangan miring. Nyender nggak boleh. Miring nggak boleh. Bongkok nggak boleh, kecuali yang asli bongkok. Kalau asli bongkok, jangan dilempengin. Saya ngaji sama Ustadz Rustandi, kita sholat harus lempeng mama, bilang ke neneknya tuh, dilempengin, drak dak. Tuh nenek sholat kagak mati. Nah sedapatnya. Saya pakai mazhab Syafi'i karena saya Imam Syafi'i mazhabnya. Laki, perempuan rapet, laki sejengkal. Makruh kalau terlalu lebar. Di Syafi'i ya, mohon maaf. Kalau ada izin Pak, hal ini tidak penting tapi memang harus kita sikapi. Ada saudara kita yang sholatnya ngejar-ngejar kelingking. Kelingking dikejar-kejar. Nggak apa-apa Pak, kalau saya lawan Pak. Dia ngejar-ngejar kelingking, gua tahan kelingking gua. Daripada gua yang geser-geser kan ribet Pak. Nggak apa-apa, jangan diributin. Sebab beliau juga punya guru, kata gurunya harus kena kelingking, jangan diributin. Masjid ini bebas-bebas aja. Dengan prinsip kalau kelingking rapet, setan nggak lewat. Tapi dia lupa ini gede jalannya nih. Apalagi Ustadz pakai celana, ini jangankan setan, genderuwo lewat kemarin. Iya ini kejaga. Bukan itu yang harus rapat mah. Nih satu. Yang kedua, rapetin lubang hati lu daripada masuknya setan, itu yang penting. Daripada kamu begini-begini tapi merasa diri yang paling benar, salah. Nah, kalau bapak-bapak nenggangin, jangan rapat ya Pak. Bapak-bapak makruh rapat. Ngap Pak. Iya kalau imamnya juga panjang lagi bacaannya, itu makin kesel kita sama imam. Ngap. Allahu Akbar. Rukun kauli kudu diucapin, kudu kedengar sendiri. Larangan takbiratul ihram ada 10. Apa aja Ustadz? Enggak saya sampein, ntar aja ngaji. Loh, tangan sunnah. Jangan diributin hal yang sunnah mah. Ada pendapatnya masing-masing. Asal rukunnya kaulinya bener. Allahu Akbar, bener. Angkat tangan mah bebas. Saya mah dari Al-Masturiah diajarin Allah taruh di sini. Allah. Nggak apa-apa. Bapak ada yang wow, nggak apa, nggak masalah. Ada yang dikit banget, lah, nggak apa-apa, jangan diributin. Kalau ibu-ibu mah kan diantara keduanya ya Bu ya, sunnah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kreditan. Sunnah. Naruh tangan di mana terserah. Sini kek, ini kek, bawah. Mau ke bawah juga, nggak apa-apa, jangan diributin. Yang nggak boleh, Allahu Akbar. Bebas. Ya. Baca Al-Fatihah, rukun kauli. Ingat 14 tasdid, 14 syiddah harus kebaca. Apa aja itu Ustadz 14-nya? Ngaji, dikaji ntar sama Ustadznya. 1 tasdid enggak kebaca, rusak salat, rusak Fatihah. Makanya penting. Taraweh, kalau yang diwaso tahu ilmunya, monggo. Tapi kalau mohon maaf, mungkin yang saudara kita yang di Jawa itu juga tahu ilmunya, punya gurunya. Cuman kalau saya beda. Nggak apa-apa, biarin dia punya begitu ilmu. Amin Allah, ini terserah. Kalau mungkin kalau saya agak pakai yang 14 tasdid jemaah enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kenapa aminnya begitu? Karena waladolinnya kayak gitu. Wa maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi amin mah tergantung waladolin. Iya karena buduk, wah ya karena stain. Ihdina shiratal mustaqim, ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ya amin. Rukun qauli harus kena. Saya singkatin. Diawali dari salam, diakhiri dengan takbir. Diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Ada 10 larangannya ngaji di sini. Terakhir kalimat salam. Sampai kalimat assalamu alaikum. Harus ngomong tuh. Nggak boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak jadi salam. Assalamu alaikum. Sampai kum. Selesai sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Itu mah. Assalamualaikum. Selesai itu sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah. Ibu buru-buru kebelet. Assalamualaikum. Bulan lari. Sah. Yang penting sampai kum. Punten. Izin. Bu Lurah, Bapak izin. Mohon maaf. Kita pengen pup. Pengen kentut. Sholat pengen kentut. Ustadz, sholat pengen kentut gimana Ustadz? Tergantung, rokaatnya lebih banyak keudahan apa kebelum. Baru takbiratul ihram pengen kentut, kentutin daripada tersiksa hidup lu. Tapi kalau udah 3 rokaat, tahan. Minimal ampe kum. Kalau sholat begitu tuh kalau pengen kentut tuh. Muka ada merah tuh. Bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Tuh sah. Ini ketawa tapi mikir ya. Assalamualaikum. Tut sah. Salatnya sah. Assalamu tut batal. Bulan ampekum. Izin Ustaz, Pak Lurah, Bu Lurah, izin saya agak tentang kentut nih saya bahas. Ya balik dari sini atuh dapat kentut atuh. Tapi ntar di bulan Ramadan saya nongol di TV jangan disebut Ustadz kentut ya. Ustadz kentutnya juga kecil juga kentut. Batal. Sebab kentut dalam kitab takrib ini saya tasgir Kiai Ustadz, mohon maaf nggak kalau nama aslinya nggak ada, tapi saya tasgir aja. Kentut itu ada 3 jenis. Satu, ada kentut yang namanya kentut puseh. Apa kentut puseh? Kentut yang enggak ada bunyi tapi dampaknya dahsyat. Itu namanya kentut puseh. Tahu-tahu mek. Iya. Dan itu kentut yatim piatu, nggak ada yang ngaku. Lu kentut, lu kagak, lu kagak. Yang punya dosanya mah anteng aja menikmati hasil karya. Itu namanya puseh. Yang kedua ada yang namanya kentut paswah. Kentut paswah itu kentut yang terzolimi dan terintimidasi. Perutnya melekbek. Banyak orang ditahan tapi sayang pertahanan jebol juga akhirnya, cuman tergencet dia. Itu namanya paswah. Kentut begitu mah enggak bau tapi muka merah karena semua orang mencari di mana sumber berada, sumber suara berada. Nah itu bagiannya gegana tuh, nyari bom. Yang terakhir ada kentut paswa duroton. Apa kentut duroton? Kentut yang bebas dan merdeka. Perut melekbek, tungak tengok, nggak ada orang, lepas beng. Nah, itu namanya duroton. Iya. Kalau yang terakhir kentut ekstrim, ini mah nggak ada di kitabnya. Kentut ekstrim itu kentut crot sama isinya. Itu ekstrim namanya. Bahasa Koreanya cepirit.
Ya, itu begitu tuh. Salat tuh kelar. Ini salat jangan ditinggal. Harus tahu ilmu. Kalau dipakai huluk, ada khudu, insya Allah dapat khusyuk. Khusyuk kita minimal sadar kalau kita sedang sholat, itu aja khusyuk kita mah. Ya, yang terakhir, sholat digoda sama setan setelah sholat. Apa? Merasa diri sudah sholat, sombong. Makanya ibu, bapak, kita jangan suka julid sama orang yang belum sholat. Mungkin dia akan lebih khusyuk sholatnya ketika dia dapat hidayah dari Allah daripada kita. Jangan sombong. Kadang-kadang kan gitu pak. Dari mana lo? Sholat dong. Emang lu? Wih lah gaya banget tuh orang. Pantesan hujan gak berhenti-berhenti. Lu ke masjid. Kadang curiga sama orang, wis dia ke masjid tuh, jangan-jangan mau nyolong kotak amal, ya udah si ujon, siapa tahu mau nyolong ampli, bukan nyolong kotak amal. Jangan sombong. Hidup kita nggak ada yang pantas kita sombongin. Yang pantas sombong hanyalah Allah. Kita nggak ada yang pantas kita sombongin. Kita jadi orang kaya, seberapa banyak kekayaan kita, kalau kita jadi sombong karena gara-gara harta membuat kita menjadi menuju ke dalam nerakanya Allah. Kita punya ilmu, seberapa banyak kita punya ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dikasih ilmu saring sedikit. Saya bisa ini, bisa ceramah, mungkin nggak bisa yang lain. Nggak ngerti saya son. Mungkin yang son nggak bisa ceramah. Saya bisa ceramah, tapi nggak ngerti son. Kalau tukeran, berabe. Yang son suruh ceramah bubar sama saya son meleduk. Jadi kita, apa yang kita sombongin? Nggak pantas kita sombong. Semua dikasih sama Allah saling keterbatasan. Ada orang kaya di kompleks ini, ada orang kaya sombong. Udah, kalau dia mati, orang sombong mati, udah jangan pada dilayat, biarin aja sendirian. Dia nggak pernah akur sama orang miskin, nggak nanya sama orang miskin karena kesombongan, karena kekayaannya, udah biarin aja. Kalau ada orang sombong di kompleks ini, udah biarin aja bu, udah masukin keranjang kuning aja. Biar di check out sama malaikat ijro itu orang. Ya, makanya kita nggak boleh sombong. Sholat yang kita lakukan bukan karena diri kita, tapi semuanya dengan izin Allah. Kita bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud, bukan kemampuan kita, Allah ngizinin kita bisa sholat. Dengan gitu kita belajar bareng untuk belajar bener. Izin Bapak Ibu, saya ngomong begini bukan sok bener. Kita semua lagi belajar bener. Yang bener cuman dua. Satu Rasulullah, dua orang yang meninggal husnul khotimah, itu baru orang bener. Kita mah yang hadir di sini termasuk saya lagi belajar bener, Ustaz. Belum jadi orang bener. Makanya kita kumpul di tempat yang bener. Karena kita pernah nggak bener. Makanya kita lagi belajar bener di tempat yang bener, ngedengerin tausiah yang bener dari ustadz yang kelihatan kayak orang bener. Kan saya kayak orang bener, tapi saya juga lagi belajar bener. Bener ngomong, bener nyampein. Jangan ngomong, jangan nyampein kalau belum diamalin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dilaknat oleh Allah orang yang pinter ngomong, pinter ceramah, pinter tabligh, tapi nggak pinter amal pribadinya, dilaknat sama Allah. Gitu. Makanya belajar bener lah, belajar bareng, kita belajar bener, sebab kita juga lagi belajar bener. Mudah-mudahan kita jadi orang bener. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu baru minta berkah umur Ustaz, minta berkah rezeki, minta berkah ilmu belum saya sampaikan. Karena waktunya udah kelamaan. Kalau pengen ilmu sama rezeki saya sampein, nanti Sabtu besok kita rajaban lagi di sini. Ya, pengen tahu panitia ngegade apa, ngejual apa, kita nggak tahu. Yang penting kesampean. Ya, ini aja. Oke, kesimpulan dari berkah minta 3. 1,
minta tambah berkah umur. 2, minta tambah berkah ilmu. 3, minta tambah berkah rizki. 4, minta istiqomah dalam ibadah. 5, minta maut dalam keadaan husnul khotimah. Ustadz, kok nggak ada minta umroh? Harta berkah, umur berkah, rezekinya berkah, ilmunya berkah. Allah panggil untuk umroh. Mau umroh? Udah daftar? Nggak bakalan pergi. Kalau mau umroh sama saya, nanti bulan Juni barengan sama saya. Kebetulan travel saya lagi ulang tahun milad yang ketiga, itu umroh 800 orang. Ya, pokoknya ibu selesai acara punya duit, nggak punya duit, ngomong sama saya pasti berangkat. Tenang aja. Cuma 24 jutaan, langsung jedah bonus toib makan siang. Ya, kalau mau nemuin saya atau minta nanti nomor teleponnya ke panitia yang ngundang saya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. 1, minta tambah berkah. Ayo jawab. 1, minta tambah berkah umur. 2, 3, 4, istiqomah dalam ibadah. 5, maut dalam keadaan husnul. Baca itu doa di sujud terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu tambah amal buat kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilaliko ma'assalamah. Alhamdulillahirabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.